Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, senang kita bisa bertemu kembali pada kesempatan siang ini. Kita mau belajar firman Tuhan yang bisa mengubah pola pikir kita, bisa membekali kita untuk kita menjadi wanita surgawi yang sejati, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Bekali kami ya Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan, kami tahu semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, junjungan hidup kami. Amin. Ibu-ibu, kita harus sadar bahwa kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa gereja sekarang ini adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya bicara gereja bukan berarti gedung gereja, tetapi secara pribadi kita adalah rumah Tuhan, kita adalah tempat bait Roh Kudus ya, kita adalah gereja Tuhan yang bergerak. Nah, maka kita harus menjadi wanita atau kita harus menjadi gereja yang tidak bercacat, di mana kita dipersiapkan sebagai mempelai wanita untuk menyambut, untuk dipertemukan dengan mempelai pria. Dan waktunya, masalahnya kita nggak tahu kapan. Kalau kita tahu, oh masih 3 tahun lagi. Nah tentu kita ngerti harus ngapain ya, kita bisa bikin agenda, kita bisa bikin rancangan sendiri gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan. Dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak dalam keadaan selalu siap siaga. Maka untuk itu setiap kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi jemaat atau menjadi orang Kristen yang selalu membenahi diri. Kita belum sempurna, semua kita belum ada yang sempurna. Tapi kita mau melangkah menuju kesempurnaan. Dan itu dibuktikan dengan perubahan perilaku kita, perubahan pola pikir kita, perubahan karakter kita. Nah, dalam sebuah petualangan di hutan, ada seorang instruktur pencinta alam. Dia memerintahkan kepada anggotanya, termasuk semua anggota yang terdaftar di situ untuk masuk ke hutan dan mencari ranting patahan dari pohon yang menurut dia paling unik, paling terbaik. Tapi ada satu syarat, ada 2 syarat bahkan. Pertama, ada waktu. Dan waktunya itu dia tidak tentukan, bisa sewaktu-waktu dia bunyikan peluit dan selesai. Yang kedua, ketika mereka sudah mengambil satu ranting, mereka tidak boleh ganti. Mereka harus sekali ambil udah, gak boleh tuker, sana ganti, tidak boleh. Ya, itu 2 syarat yang harus mereka penuhi. Nah, semua masuk, semangat semuanya masuk ke dalam hutan itu. Mereka mulai mencari-cari ranting yang bentuknya unik gitu, yang menurut mereka unik. Nah, tetapi setiap kali mereka menemukan ranting yang rasanya lucu, unik, yang bagus gitu, mereka nggak berani pegang karena ada syarat kan, nggak boleh ambil 2 kali, nggak boleh diganti gitu. Mereka berharap untuk di depan ada yang lebih bagus lagi, jadi mereka lewatkan ini. Cari lagi. Dan mereka saling lihat, oh yang itu juga belum ambil, ya udah cari lagi. Sampai akhirnya peluit berbunyi dan mereka harus selesai dengan pilihannya. Dan dari 100 orang kira-kira yang ikut, ternyata hanya 10 orang yang sudah memilih ranting. Yang 90 orang belum memegang ranting, belum mengambil keputusan. Karena semua terlalu sibuk mencari yang lebih baik lagi sampai akhirnya waktu berakhir dan mereka tidak punya keputusan apapun. Tahukah siapa mereka? Mereka mewakili sebagian besar dari kita.
Kadangkala karena berharap sesuatu atau peluang yang lebih besar, kita sibuk dengan target-target yang besar. Sehingga kita mengabaikan banyak peluang kecil, banyak kesempatan kecil yang sebenarnya ada di depan kita. Perlu kita sadari bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan sama untuk kita semua. Apa itu? Waktu. Bukan panjangnya durasi hidup kita, tentu berbeda-beda. Tetapi maksud saya masing-masing kita memiliki waktu sehari 24 jam. Saya ada di Jakarta 24 jam, bukan berarti ibu yang ada di Bali jadi 25 jam. Atau yang ada di Amerika bahkan 30 jam. Enggak, semua kita sama dimanapun, satu hari kita punya waktu yang sama. Sehari 24 jam. Nah, di sini masalahnya adalah bagaimana kita mengisi waktu. Bagaimana kita mengisi kesempatan ini dengan benar, dengan baik. Karena perlu kita ingat bahwa waktu ini tidak bisa kembali. Waktu sudah berputar, waktu terus berjalan. Kita mau stop, kita mau setuju, mau nggak setuju, mau siap nggak siap. Waktu terus berjalan dan dia konstan berjalan sehari 24 jam. Dia nggak bisa diputar kembali. Dan lebih parahnya lagi kita nggak tahu kapan peluit hidup kita akan berbunyi yang menandakan waktu hidup kita berakhir. Jadi ingat, waktu itu dia akan terus berjalan, waktu itu nggak bisa kita putar kembali dan akan ada batas waktu hidup kita. Nah, dalam hal ini kita lihat bagaimana ada 3 tipe orang sebenarnya dalam mengisi hidupnya, dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan. Tipe pertama adalah orang yang tidak tahu bahwa ada peluang dalam hidupnya, bahwa ada kesempatan yang harus dia isi. Dia menganggap bahwa semuanya kebetulan atau semuanya ya memang beginilah harus dijalani tanpa dia bisa memaknai setiap kesempatan. Tipe orang kedua adalah orang yang tahu ada kesempatan, tahu ada waktu yang Tuhan berikan, tapi dia terlalu takut untuk mengambil resiko. Dia nggak mau susah, jadi dia mau yang aman-aman saja menurut perhitungan dia. Tahukah Ibu bahwa ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Billy Graham ketika dia bertemu dengan Presiden Amerika pada saat itu John Kennedy. Dia tulis dalam bukunya Just the Way I Am. Ya, di situ dituliskan ketika satu kesempatan Billy Graham, Bapak Billy Graham itu makan pagi bersama dengan Presiden Kennedy. Nah, ketika selesai makan pagi, Presiden Kennedy meminta Bapak Billy Graham untuk mampir sebentar ke kantornya karena dia harus mendiskusikan sesuatu. Dia minta pendapat dari seorang rohaniwan gitu. Nah, waktu itu Billy Graham memang sedang tidak fit. Ada mungkin tidak enak badan lah gitu. Maka dia menjawab, kita masih punya kesempatan untuk bertemu besok-besok. Hari ini saya sedang tidak nyaman, tidak fit badannya. Jadi sorry saya nggak bisa ke kantor Bapak gitu. Dan tahukah ibu-ibu bahwa pada kenyataannya itulah pertemuan terakhir Billy Graham dengan Presiden Kennedy. Karena sesudah itu Presiden Kennedy mati dibunuh. Sebuah penyesalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Andai waktu itu Billy Graham menyediakan waktu untuk Presiden Kennedy. Dan itu dia sesali. Dan itu menjadi pembelajaran penting untuk kita hari ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi kita terlalu takut untuk mengambil resiko. Atau kita punya banyak alasan untuk berkata nanti aja, kita tunda. Nah, yang ketiga, orang yang melihat adanya kesempatan dan dia berani untuk mengambil resiko. Tentu setelah dia perhitungkan, tentu juga bukan resiko yang tindakan yang sembrono ya, tapi tentu dia sudah perhitungkan. Misalnya kalau dalam bisnis, tentu dia sudah kalkulasi berapa modal yang harus diberikan, berapa lama akan balik modal, keuntungan berapa dan sebagainya. Nah, ini terjadi pada pemilik Genting Resort di Malaysia. Dia mengawali usahanya sebagai pedagang eceran kaki lima. Bayangkan dia hanya seorang kaki lima. Namun berkat kerja kerasnya, berkat kejujurannya, kegigihannya dan kejeliannya melihat peluang, maka kepandaiannya memanfaatkan peluang itu dengan tepat
membuat dia menjadi orang yang berhasil. Orang-orang menyebutnya, menamai dia si tangan emas. Kenapa dinamai tangan emas? Karena apa yang dipegangnya selalu berhasil. Nah, dia katakan gini, sekalipun kita dilempari batangan emas dari surga, dia katakan gitu. Tapi kalau kita tidak memungutnya, kita tidak melangkah, kita tidak mengambilnya, maka emas itu nggak pernah jadi milik kita. Sekalipun Tuhan kasih kita kesempatan, kasih kita peluang yang bisa kita isi dengan melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau bertindak, kita tidak mau mengambil kesempatan itu, mengisi momentum itu, selamanya kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ibu-ibu, Efesus 5 ayat 15-17 mengingatkan kita begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Disebut di situ bagaimana kamu berkebiasaan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus mempergunakan waktu dengan tepat? Itu masalahnya. Satu jawabannya, yaitu dengan kita rela, berani untuk membuang, untuk meninggalkan semua kesibukan yang tidak berdaya guna untuk mendewasakan kita, untuk membuat hidup kita menjadi sempurna. Ketika kita melakukan apapun itu yang tidak berdaya guna untuk mendewasakan kita, itu kita sedang membuang waktu dengan percuma. Tetapi apapun yang kita lakukan kalau itu menyenangkan Tuhan, karena kita membuat kita semakin dewasa, semakin arif, semakin bijaksana, semakin sempurna, itu artinya kita sedang mempergunakan waktu dengan benar. Jadi saya nggak bilang bahwa jalan-jalan dengan keluarga itu sia-sia. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Bahwa memasak itu buang waktu, udah beli aja masakan. Tidak mesti seperti itu, memasak yang sehat, yang bisa membuat keluarga kita lebih terjamin gizinya dan juga lebih murah pastinya daripada membeli di luar. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai ibu, nggak masalah gitu. Itu sesuatu yang kita mempergunakan waktunya dengan benar. Jadi ibu-ibu, waktu yang kita nggak pergunakan dengan benar untuk kehidupan kekal kita, berarti kita sedang membuang anugerah yang sebenarnya tidak ternilai dalam kehidupan yang singkat di bumi ini. Tadi saya udah ingatkan bahwa waktu kita nggak tahu sampai kapan. Hari ini saya sudah 61 tahun. Saya nggak tahu apakah saya mencapai umur seperti mami saya 92 tahun. Atau saya cuma diberi kesempatan sampai 70 tahun. Nggak tahu. Kita nggak tahu kapan peluit hidup kita berbunyi. Yang saya tahu dan yang saya mau jalani, kita mengisi kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan beralasan. Tuhan gak mau kita manjain perasaan kita. Kalau soal alasan banyaklah kita bisa punya alasan. Tapi kita mau punya satu alasan yang benar. Apa itu? Aku hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus pergunakan, kita harus isi waktu ini hanya untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang percaya harus menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap detik, setiap menit, dan setiap jam yang tidak dapat diputar ulang. Itu merupakan satu hal yang sangat mahal harganya. Tidak terbeli, priceless. Ya, itu sebabnya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan. Ajar aku untuk menghitung hari-hari hidupku. Supaya apa? Supaya aku bijaksana. Supaya aku gak hidup sembrono. Ayo ibu-ibu kita mulai bikin agenda. Ya, kita jadwalkan apa yang harus kita lakukan. Kita jangan, ya kalau ingat kita lakukan, kalau enggak ya maaf deh lupa. Yuk kita bikin jadwal. Ya, dan kita bawa jadwal itu kepada Tuhan. Tuhan, ini jadwal saya. Jadwal tahun 2025,
jadwal sebulan ini, jadwal harian, jadwal mingguan. Seperti kita ke pasar kan ibu-ibu, atau kita ke supermarket. Biasanya kita udah bawa list kan, saya mau beli ini, bayam, kangkung, saya mau beli sayur asem gitu. Saya mau, tapi jagungnya saya mau tambah, saya beli ekstra. Kita bikin jadwal dan waktu ke pasar, ke supermarket, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita beli. Ya, itulah cara kita untuk mengisi hidup kita. Kita jadwalkan sehingga tidak sembarangan. Kita punya arah untuk melakukan ini. Setiap hari Senin saya harus mendengarkan wanita surgawi. Kita pasang alarm. Handphone kita ini bisa alarm kok. Kita pasang, ini waktunya saya mendengarkan khotbah. Ini waktunya saya berdoa malam. Saya ikut doa pagi, kita pasang alarm, ya. Nah, ibu-ibu, melalui hal-hal sederhana setiap hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya Tuhan sedang membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Jangan seperti pencinta alam tadi, dia selalu menunggu peluang besar. Saya akan melakukan kehendak Bapa kalau saya sudah sempurna. Kita tidak pernah menjadi sempurna kalau kita belum melakukan kehendak Bapa. Jangan tunggu sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan kita lakukan kehendak Bapa, di situ kita bertumbuh jadi sempurna. Apa kehendaknya? Cari, temukan. Karena masing-masing kita berbeda. Namun bila kita membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal-hal sederhana, maka ia dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal yang lebih besar. Karena Tuhan pun berkata, kalau kamu setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Tapi kalau kita untuk perkara kecil aja nggak setia, bagaimana Tuhan mau percayakan kita perkara besar? Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita pandang, kita ingat, kita nilai itu sebagai kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Hal sederhana seperti tadi, mengantar anak sekolah, mencuci baju, memasak, ngobrol dengan tetangga, menasehati anak, ya, menghibur orang, mengunjungi orang sakit. Rasanya ada yang mungkin berpendapat, saya mau nanti kalau menurut saya yang namanya menyenangkan Tuhan tuh udah bisa khotbah kayak ibu. Enggak. Semua dimulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, dari hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi dalam keseharian kita. Nah, kesalahan banyak orang, mereka berpikir bahwa hal-hal sederhana yang dianggap kecil itu enggak ada arti untuk kehidupan kekalnya. Padahal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan berdampak untuk kekekalan hidup kita. Nah, itulah sebabnya dia membiarkan dirinya dikalahkan dalam hal-hal sederhana. Marah dengan pembantu nyapu gak bersih, ngepelnya kok masih basah lantainya, kita marah berlebihan. Boleh gak tegur? Boleh. Kesalahan harus kita tegur, tapi dengan cara yang benar. Dengan motivasi yang benar untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan dia. Nah, biasanya kita lupa bahwa padahal di situ, di hal-hal kecil itu, masalah ngepel aja, di situ kita bisa jadi berkat. Kita bisa tegur pembantu, Mbak masih basah loh, nanti bisa kepleset. Gini loh Mbak, kita kasih tahu. Nah, begini caranya, ngepel yang benar tuh begini. Mungkin mbaknya kan masih muda, belum punya pengalaman. Atau kalau kita mau ledakan marah, apalagi kita mungkin lagi ribut sama pasangan gitu, terus kita ledakan marah, Mbak gimana sih? Gini aja gak bisa. Saya percuma gaji kamu gede-gede begini. Saya jatuh kepleset, kamu mau bayarin kalau saya patah tulang. Kita panjang lebar ngomongin. Apakah kita jadi berkat di situ? Ada seorang anak muda ya, cerita sama saya. Tante, saya sangat diberkati oleh seorang kakak. Saya bilang, maksudnya kamu dikasih uang, dikasih apa nih gitu. Bukan. Tapi ketika dia melakukan hal kecil yang mungkin orang lain gak mau lakukan. Apa itu? Membersihkan ruang ibadah. Ketika itu ada retret.
Ya, jadi si kakak ini dia sendirian di malam itu katanya memungut beberapa sampah yang masih tercecer. Bukan nyapu, ngepel, bukan, tapi mungut beberapa sampah yang mungkin habis retret biasa altar call mereka nangis atau apa gitu, ada tisu-tisu lah. Dia bersihin. Ketika itu saya mau balik kamar, saya lewat ruang ibadah itu dan waktu saya lihat dia sendirian, hal sederhana yang waktu itu saya cukup terkesan dan wah, hebat nih gitu. Inilah pelayanan mestinya seperti ini. Nggak perlu dipandang orang, nggak perlu milih-milih kerjaan apa, tapi yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dan hari ini pemuda itu menjadi aktivis kami di MAG sini. Dan itu dibekali dengan kesan pertama dia mengenai pelayanan. Hal-hal kecil yang dilakukan oleh kakak ini membuat dia menyadari pelayanan dimulai dari hal kecil. Yang orang nggak pandang, yang bahkan juga nggak akan dipuji orang, nggak akan mungkin diingat orang, tetapi tanpa sadar, tanpa kita tahu ada CCTV di mana-mana yang merekam apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka dalam sekolah kehidupan kita, ibu-ibu, ada mata pelajaran yang harus kita perhatikan dengan serius. Apa itu? Yaitu jangan menganggap hal-hal kecil itu tidak berguna. Tapi melewat hal-hal kecil, kita bisa menyenangkan hati Bapa. Dan itu berdampak untuk kekekalan kita. Dan mungkin tanpa kita tahu ada orang yang menilai, yang melihat. Bagaimana kita menyeberang, bagaimana kita menuntun, membantu seorang nenek yang kesulitan menyeberang. Bagaimana kita memungut sampah di jalanan yang bisa membuat orang terpeleset. Misalnya ada kulit pisang atau ada plastik yang bisa orang bisa slip gitu waktu menginjaknya. Kita pungut ya. Itu mungkin ya udah gitu, tapi tahukah Ibu bahwa di seberang sana ada seseorang yang sedang memperhatikan dan dia diberkati dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita bertemu dengan teman, kita merangkulnya atau kita menjabatnya atau kita memeluknya dan kita katakan, selamat pagi, Tuhan berkati ya, ingat Tuhan sayang kamu. Cuma kalimat itu, dalam tanda petik cuma kalimat itu. Tapi mungkin saat itu dia sedang meragukan kasih Tuhan. Saat itu dia sedang menunggu jawaban Tuhan. Saat itu dia sedang bertanya, kapan ya Tuhan semua ini selesai? Tapi ketika dia mendengar satu kalimat dari kita, Tuhan menyertai kamu. Tuhan sayang sama kamu. Itu kayak ada di padang gurun yang kesiram air es. Jadi lewat hal-hal kecil yang kita hadapi dalam keseharian kita, ya kita sekarang harus ingat bahwa itu akan berdampak bukan saja bagi kita, tapi juga bagi orang sekitar kita yang ada yang Tuhan izinkan, ada hadir di hidup kita. Ingat, surga atau neraka bagi kita itu dimulai dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Nasib kekal kita merupakan akumulasi, merupakan penumpukan atau pengumpulan dari semua tindakan hidup kita. Dan itu dari hal-hal kecil. Maka Tuhan katakan kumpulkan harta di surga. Kumpulkan harta di surga bukan soal persembahan. Oh saya ngasihnya bulan ini gede loh. Jadi catatan rekening saya di surga gede nih pasti. Bukan itu. Tetapi hal-hal baik yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, setiap waktu, setiap detik bahkan merupakan kesempatan berharga untuk kita mengumpulkan harta di surga. Yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan lewat segala hal kecil yang kita lakukan. Nah, orang yang biasa meremehkan hal-hal kecil tersebut, sebenarnya dia sedang membangun kebodohan. Sehingga dia nggak mungkin jadi sempurna. Jadi bijak aja enggak, apalagi jadi sempurna. Nah, maka setiap hal yang kita lakukan ibu-ibu, kita harus mempertanyakan, kita harus mempersoalkan terlebih dahulu. Apakah ini membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan? Apakah ini membuat kita semakin sempurna, semakin dewasa dalam rohani kita?
Tentu ini berlaku bagi ibu-ibu, bagi kita semua yang benar-benar memperkarakan soal keselamatan. Bagi mereka yang gak peduli, Bu, soal neraka, soal surga itu gimana nanti? Gak ada yang datang dari sana ngasih tahu juga kok. Udahlah itu mah gimana, kisera-sera, whatever will be. Itu bukan pedoman hidup kita, bukan. Ya, pedoman hidup kita adalah kita mengisi setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam hal sekecil apapun kita menjadi berkat. Nah, ada sebuah kejadian yang sudah cukup lama berlalu tapi ini sangat bisa memberkati kita. Yaitu seorang anak kecil ya dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Tapi anak ini rindu sekali untuk ikut sekolah minggu. Orang tuanya Kristen tapi nggak pernah ke gereja karena mereka juga sibuk mencari uang, jadi nggak punya kesempatan lah untuk libur, untuk sedikit ada waktu ke gereja. Mereka cari uang sebanyak-banyaknya karena memang sangat miskin. Anak ini pengen dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang dia pernah dengar di sekolah, ya. Jadi dia pergi ke gereja, tapi rupanya dia nggak boleh masuk ke ruang sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu berkata bahwa udah penuh, nggak ada tempat duduk lagi. Jadi anak itu menunggu di luar pintu. Dia sedih, dia menangis. Lalu pastor, pendeta yang bertugas pas lewat ke ruang sekolah minggu, dia melihat anak itu bertanya, loh kenapa kamu di luar, kenapa kamu nangis, kamu kenapa nggak masuk? Dia pikir sedang dihukum atau apa gitu. Anak ini menjawab, kakak sekolah minggu bilang nggak ada tempat lagi. Udah penuh. Pendeta ini tahu. Tidak mungkin. Kelas itu masih ada tempat, kelas yang cukup besar. Ini masalahnya anak ini agak berbau, bajunya juga lusuh, bajunya kotor. Ya bukan kotor banget tapi maksudnya nggak bagus gitu. Jadi kakak sekolah minggu rupanya nggak mau teman-teman lain terganggu, jadi dia menolak anak itu. Tapi dengan bijaksana pendeta ini membawa dia masuk. Akhirnya dia bisa dengar cerita sekolah minggu. Dan pengalaman itu membekas sekali ke hatinya. Dia cerita kepada orang tuanya betapa baiknya pendeta di gereja itu. Dia tidak pernah absen sekolah minggu. Namun ternyata anak ini menyimpan sebuah penyakit ya, yang saat itu belum bisa disembuhkan. Apalagi dengan keadaan keuangan yang tidak memungkinkan dia dibawa ke dokter ahli. Jadi 2 tahun berlalu sejak anak ini rajin ke sekolah minggu. Akhirnya anak ini meninggal. Keluarganya, orang tuanya tidak punya uang bahkan untuk mengubur anak ini. Maka mereka datang ke gereja. Mereka memberitahu kepada pendeta yang waktu itu menolong anaknya. Lalu oleh pendeta ini diadakan upacara sederhana dan singkat cerita anak ini layak untuk mendapat ibadah penghiburan dan akhirnya dikuburkan. Selesai penguburan, biasanya kebiasaan di Amerika mereka kembali ke rumah orang yang sedang berduka ini. Mereka bawa makanan atau disediakan makanan. Nah, ketika mereka sedang makan-makan di sana, pendeta dengan beberapa aktivis dan juga termasuk teman-teman sekolah minggu dan guru sekolah minggunya, sang ibu memberikan sebuah dompet kepada pastor. Dia katakan ini dompet anak saya. Yang pasti dompet ini dia ambil juga dari tempat sampah. Saya nggak pernah beliin dompet ini dan dompetnya juga udah kumuh, udah kumal, udah jelek gitu. Nah, mereka sama-sama membuka di meja makan itu, mereka membuka apa sih isi dompet itu. Ketika dibuka, isinya ada secari kertas dan uang koin. Ketika dihitung uang koin itu sejumlah 57 sen. 57 sen, bahkan nggak sampai $1 ya. Dan ada secari kertas yang ditulis tangan oleh anak itu. Dia katakan gini, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Rupanya selama 2 tahun sejak ia masuk sekolah minggu di gereja itu, dia mengumpulkan uang yang bisa dia dapat dari manapun, dari hasil kerjanya, dari upahnya sebanyak 57 sen. Dan dia punya cita-cita yang sangat mulia.
Dan ketika pastor membaca catatan ini, semua orang yang ada menangis. Dan singkat cerita, kisah ini dimasukkan ke sebuah tabloid, sebuah koran setempat. Dan hari ini kalau kita berkesempatan ke Philadelphia, kita bisa melihat Temple Baptist Church yang bisa diduduki oleh 3.300 orang. Ada Temple University, ada juga Good Samaritan Hospital, sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu, sebuah bangunan rumah sakit, dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu. Dimulai dari 57 sen. Jadi ibu-ibu, perbuatan anak yang kecil ini, yang sederhana ini, apabila dilakukan dengan kasih, maka akan berdampak besar. Pertanyaan untuk kita, hal kecil apa yang sudah kita lakukan buat sesama? Untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk tetangga kita, untuk teman pelayanan kita. Ingat, dalam hidup kita ada banyak hal kecil, hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi guna mengubah kita dan untuk kita bisa memberkati sesama. Surga dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Maka setialah dalam perkara kecil. Teliti hidup kita dari detik ke detik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk peringatanmu, untuk teguranmu. Di mana kami seringkali mengabaikan hal kecil yang kami anggap tidak berguna dalam hidup kami. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu ini, kami mau ubah. Kami mau mulai memperhatikan setiap kesempatan yang Kau berikan. Sehingga dalam hal apapun, sekecil apapun, kami selalu dalam kondisi menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, berkati semua pendengar program Wanita Surgawi ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan adalah jawaban satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.